Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil nunggu teman-teman bergabung ya, Dok. Ya, Iya, Dok. Ini kayaknya sudah mulai banyak yang bergabung dari Sobat RSDM. Mungkin bisa saya mulai saja ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. Oke. Selamat sore, Sobat RSDM Sulastri. Terima kasih, Dr. Owin, sudah bergabung dalam acara Bincang-Bincang Ramadan hari ini dengan tema yang diangkat pada hari ini yaitu pentingnya pasang gigi tiruan. Sebelumnya, Sobat RSDM Sulasri, perkenalkan, saya Berlin sebagai moderator yang akan membersamai dalam bincang-bincang kali ini. Dan tentunya saya dengan narasumber yang sudah ahli di bidang gigi tiruan. Beliau salah satu dokter gigi spesialis di RSDM Sulastri, yaitu Dokter Gigi Owin Bambang Wijanarko, spesialis prostodonsia. Monggo dokter menyapa Sobat RSDM dulu. Ya, selamat sore, Assalamualaikum, Sobat RSGM. Semoga semua sehat. Amin. Iya, dokter. Dengan mengenai yang tadi, spesialis prostodonsia ya, dok. Itu tuh Oke, bisa dijelaskan sedikit, dok. Spesialis prostodonsia itu tentang apa ya, dok? jadi gini, di kedokteran gigi itu ada bermacam-macam cabang ilmunya. Ya, jadi eh, spesialisasinya bermacam-macam. Nah, di antaranya itu spesialis prostodonsia. Nah, prostodonsia itu apa? Prostodonsia itu dari kata prostetik, ya. Jadi prostetik itu adalah tiruan. Karena prostodontik berarti kan dontiknya gigi, berarti prostodonsia itu prostetik untuk gigi. Jadi fungsinya, jadi si dokter gigi yang mempunyai spesialisasi di bidang prostodonsia itu dia gampangannya itu membuat gigi tiruan. Salah satunya, tapi sebenarnya Baik. di prostodonsia sendiri juga banyak cabang ilmunya juga masih dibagi-bagi. Jadi tidak melulu membuat gigi tiruan. Jadi sebenarnya nanti di prostodonsia itu membuat protesa mulai dari leher ke kepala. Ya, jadi dia buat gigi tiruan, kemudian mata tiruan, kemudian hidung tiruan, kemudian juga telinga tiruan. Jadi bagian maksilofasial, jadi maksilofasial itu di leher ke atas itu misalnya ada kekurang sempurnaan atau kehilangan, jadi nanti bisa dibikinkan, ya yang bikinkan siapa? Ya dokter spesialis prostodonsia. Baik. Iya, Jadi selain untuk membuat gigi tiruan, jadi sebenarnya ada pembuatan yang area maxillofacial ya, dok, area iya, leher sampai iya, kepala gitu. yes. Ya. Begitu. Untuk kali ini kita akan membahas pentingnya pasang gigi tiruan, dok. Mungkin Ya, bisa dimulai saja. ya. Monggo dijelaskan dari Dokter Owin. Jadi gini, karena ini khusus untuk gigi tiruan ya. Jadi sebenarnya kenapa sih gigi itu harus diganti karena kehilangan gigi gitu kan. Sebelum sampai di situ kita mulainya dulu dari fungsinya gigi. Jadi gigi itu ada bermacam-macam fungsinya. Yang pertama yaitu fungsi pengunyahan.
Nah, pengunyahan ini juga untuk membantu pencernaan. Tanpa pengunyahan yang bagus, berarti makanan yang masuk ke dalam eh, masuk mulai dari kerongkongan sampai ke lambung itu berarti tidak tergiling dengan bagus. Nah, fungsinya itu tadi pengunyahan tadi supaya makanan menjadi halus kemudian masuk ke lambung dalam kondisi yang sudah halus. Kemudian yang kedua yaitu fungsi bicara. Nah, jadi ada banyak huruf yang keluarnya itu karena ada giginya. Jadi kalau misalnya tidak ada giginya, jadi ada beberapa huruf yang tidak sempurna untuk pelafalannya. Kemudian yang ketiga itu fungsi kosmetik. Nah, jadi kalau misalnya orang kan tidak punya gigi kan mesti tidak ada ya, mesti kan otomatis si bentuk wajahnya ya, cantik dan tidaknya itu kan 2/3 wajah itu dan didukung oleh gigi. Jadi kan fungsinya gigi itu. Nah, kalau misalnya gigi ada yang hilang, berarti ya tergantung di area mana giginya itu yang hilang. Jadi kalau misalnya dia yang hilang gigi depan ya berarti fungsi kosmetik, fungsi bicara sama fungsi untuk menggigit juga hilang. Kemudian kalau misalnya gigi yang hilang gigi belakang berarti dia fungsi untuk kepengunyahannya juga dia hilang. Begitu pada prinsipnya. Nah, kenapa itu harus diganti? Berarti kan itu tadi mengembalikan fungsi yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang gimana? Nah, beberapa pasien yang datang ke saya, jadi misalnya itu gigi sudah dicabut, itu memang disarankan, idealnya itu segera dibikinkan gigi tiruan. Ya, walaupun itu satu, ya, satu aja nanti masalahnya nanti akan berkembang kemana-mana. Jadi bisa saja nanti dari satu gigi yang hilang, jadi kalau misalnya ada satu gigi yang hilang, karena dia tempatnya kan kosong tuh Mbak Berlindo. Nah, berarti dia gigi yang sampingnya itu dia akan bergerak mengisi tempat yang kosong. Kemudian gigi yang lawannya dia akan turun. Kalau bahasa Jawa ini modot. Ya, kalau bahasa ilmiahnya ekstrusi. Ya. Nah, dengan gigi yang berpindah migrasi itu tadi, baik dia gerak itu, kalau bahasa medisnya ada tilting, ada macam-macam itu, muter, torsi, dan sebagainya, dia mesti akan mengakibatkan giginya yang gerak tadi akan menimbulkan celah. Nah, celah tadi pertama kali mungkin terjadi menumpuknya sisa makanan di situ yang di celahnya itu tadi. Food impaction namanya. Nah, dengan dengan adanya food impaction itu nanti akan menyebabkan terjadinya karena tidak mudah untuk dibersihkan, berarti nanti giginya yang masih di sampingnya yang hilang itu tadi berarti akan terjadi lubang. Dan ini nanti akan prosesnya akan berlanjut terus-menerus, lubang, sakit, bengkak, goyah, cabut. Nah, itu terus sampai si giginya itu habis. Semua gigi yang ada di dalam mulut itu habis. Makanya eh, sebaiknya idealnya pencabutan itu adalah alternatif terakhir. Ya, intinya seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya si gigi itu sudah tidak bisa dipertahankan, berarti kan memang harus dicabut. Nah, setelah itu dicabut, berarti itu bukan akhir dari perawatan. Makanya lebih banyak di prostodontia itu adalah fungsi rehabilitasi giginya. Makanya itu harus dibikinkan gigi. Begitu Mbak Bele. Ya.
Baik dok, sangat menarik ya. Berarti kalau gigi hilang itu ternyata nggak selesai masalahnya ya dok ya. Ya, justru pencabutan itu apabila tidak dibikinkan gigi, dia mesti akan menimbulkan masalah yang baru. Mungkin gigi yang sakit sudah tidak bermasalah karena sudah dicabut. Jadi malah justru dia menimbulkan permasalahan baru apabila dia tidak dibikinkan gigi. Begitu. Prosesnya tidak kok dalam 1 minggu, 2 minggu itu enggak. Coba nanti lihat aja nanti misalnya itu saya sering ke pasien. Jadi, oke lah, coba nanti kalau misalnya dilihat aja perkembangannya, perjalanannya, mungkin 6 bulan, 1 tahun gitu, mungkin mesti akan mulai terasa seperti yang saya katakan tadi. Gitu, Mbak Fendi. Oke, jadi efeknya bukan jangka pendek tapi jangka panjang Yes, ya dok. oke, iya. Baik, mungkin dari Sobat RSGM ada yang mau ditanyakan dulu. Ini saya sudah membuka sesi pertanyaan ya dok ya. Oke, Boleh. Monggo Sobat RSGM, ini silahkan bertanya kepada pakar spesialis prostodonsia nih. Mumpung kita ngabuburit bersama Dr. Owin, monggo silahkan yang mau ditanyakan. Oke, ini sudah ada yang bertanya ini dok. ya, Saya bacakan ya dok sebentar. ya. Ini dari Mbak Sekar.swn. Izin bertanya ya dok, ada beberapa pasien yang ingin menggunakan gigi palsu, tetapi masih ada sisa akarnya, tapi tetap kekeh ingin pakai gigi tiruan. Apakah tidak apa-apa tetap dilakukan pembuatan gigi dok? Monggo silakan dijawab langsung dok. Oke, jadi gini, prinsipnya rehabilitasi prostodontia itu semua harus dalam keadaan sehat. Oke, prinsipnya di situ. Jadi kalau misalnya ada sisa akar, itu harus dibersihkan dulu, dicabut dulu. Tapi kalau misalnya ada beberapa juga, dok, boleh nggak misalnya itu nggak dicabut? Oke, bisa, nggak ada masalah. Tapi dengan catatan akarnya itu harus dirawat dulu dengan perawatan saluran akar. Nah, kalau misalnya itu berarti harus ke dokter konservasi dulu nih untuk perawatan saluran akarnya. Nah, kemudian kadang ada beberapa pasien yang kontraindikasi untuk dicabut. Begitu ya. Nah, berarti enggak apa-apa. Nanti dia dirawat saluran akarnya dulu. Lah kontraindikasinya itu apa? Misalnya, dok ini kok apa dia punya diabetes yang GDS-nya apa yang dia tinggi gitu. HbA1c-nya tinggi, enggak turun-turun. Kemudian misalnya dia punya riwayat hipertensi gitu. Enggak, tensinya selalu tinggi gitu. Kemudian ada bisa pasien dengan riwayat jantung. Jadi pasien riwayat jantung itu kan dia biasanya butuh pengencer darah. Nah, ini yang bukan jantungnya yang bermasalah, tapi karena dia darahnya diencerkan dengan obat. Nah, dia harus tergantung dengan obat mengencer darah itu, berarti dia tidak boleh dicabut nih giginya. Nah, bisa itu dengan catatan si gigi dirawat saluran akarnya terlebih dahulu, baru kemudian dibikinkan gigi tiruan. Begitu, Mbak Berlin. Ya, Baik dok. Untuk jawaban dari Dr. Owin, ya Mbak Sekar sudah dijawab dengan jelas. Jadi, gimana Mbak Sekar? Sudah jelas ya jawaban dari Dr. Owin. Untuk sisa akar sebaiknya tetap perlu dicabut, kecuali kalau ada indikasi penyakit penyerta, nanti akarnya harus dirawat dulu. Gitu ya dok ya. ya, begitu, gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Sobat RSGM? Oke, sambil menunggu dari Sobat RSGM ada yang bertanya, mungkin saya yang mau bertanya ya dok. Boleh ya Oke, dok? silakan. Oke. Jadi, kalau misalnya ada seseorang yang sudah memakai gigi tiruan ya dok,
itu tuh eh, kalau tidur harus dilepas enggak ya, Dok? Sama Begini, cara oke. perawatannya bagaimana nggih? Jadi gini, gigi tiruan itu ada beberapa, ya, ada beberapa. Ada yang lepasan, ada yang permanen. Ya. Nah, gigi yang permanen itu ada yang ditempelkan di gigi sebelahnya, maka namanya crown and bridge atau gigi tiruan jembatan atau gigi tiruan implan. Jadi sistemnya dia ditanam di tulang rahangnya dulu. Jadi di semacam kayak kalau orang tukang itu visor itu ada skrupnya yang ditanam di dalam tulang, kemudian baru dikasih mahkota giginya. Nah, dengan gigi permanen ini, yang bridge atau implan ini, gigi tiruan jembatan atau implan dan implan ini, jadi pasien merasa bahwa itu seperti giginya sendiri. Jadi perawatannya sikat gigi dan sebagainya itu juga perawatannya sama seperti merawat gigi aslinya. Nah, kemudian gigi yang lepasan. Namanya gigi lepasan berarti dia bisa dipasang sama lepas sama pasiennya sendiri. Kalau gigi tiruan tadi yang permanen tadi yang bisa ngelepas cuma dokter giginya. Nah, kalau gigi tiruan lepasan ini bisa dilepas sendiri oleh pasiennya. Justru dengan gigi tiruan lepasan ini, pasien harus lebih sering, memang agak repot nih, harus lebih sering untuk melepas dan memasang. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi setelah makan. Jadi saya selalu menyarankan kepada pasien yang memakai gigi tiruan lepasan, setiap kali habis makan, sempatkanlah sebentar, itu gigi dilepas, kemudian diguyur air, dibersihkan dengan air yang mengalir, kemudian kumur, kemudian dipasang lagi. Itu ya. Kenapa harus seperti itu? Karena gigi tiruan lepasan itu ada namanya platnya. Nah, biasanya karena dia ada platnya yang menempel di langit-langit atau di dasar lidah, itu biasanya kalau ada kalau dia pasien itu makan, potensi makanan, sisa makanan terselip di situ itu besar sekali. Dan itu susah dibersihkan dengan sikat gigi. Makanya itu harus dilepas dulu, kemudian dibersihkan, kemudian dikumur, dipasang lagi. Nah, sekarang gimana kalau misalnya tidur? Nah, sebaiknya kalau misalnya pakai gigi yang tiruan dilepasan ini, sebaiknya dilepas. Ya, kemudian dibersihkan, jadi dilepas, dibersihkan dulu. Kemudian kalau misalnya yang yang dari bahan akrilik, sebaiknya direndam di air. Tapi kalau misalnya gigi tiruannya dari bahan termoplastik nylon atau orang bilang seringnya Valplas gitu, itu merek ya sebenarnya itu Valplas itu sebaiknya cuma cukup dikeringkan saja di dibungkus dengan tisu kemudian ditaruh kotak. Kenapa saya sarankan ditaruh di kotak khusus? Karena apa? Banyak sekali peristiwa si pasien itu kehilangan gigi tiruannya karena dia lupa. Gitu. Kemudian ada banyak juga pasien lupa naruhnya, gitu. Dan itu jamak sekali seperti itu. Kemudian ada beberapa pasien yang bilang dok hilang di gondol tikus. Itu banyak sekali peristiwa kayak gitu. Jadi makanya itu harus harus pandai-pandailah menyimpan dalam kondisi yang bersih. Ada juga misalnya itu ditaruh di gelas, itu kayak gitu. Nah, makanya itu sebaiknya disimpan dalam kotak yang tertutup, kemudian disimpan, lah paginya baru itu dipakai kembali. Seperti itu. Baik, Dok. Jadi untuk cara penyimpanan, maaf. Jadi untuk cara perawatannya, sebaiknya setelah makan itu nanti dilepas ya kalau untuk gigi Oke. lepasan.
Ya, Kemudian disimpannya nanti di dalam kotak ya dok, jangan ditaruh ya, di atas tisu ya, nanti kalau mudah terbuang dikira ya, ya, sampah. ya. Ada beberapa pasien juga dilepas, kemudian dibuntel tisu, dibungkus tisu, dikantongi. Ya, dia lupa. Loh, kok ada tisu di kantong, dibuang lah. Ternyata giginya. Nah, banyak sering Sayang terjadi sekali ya kayak dok gitu ya. itu. Udah buat mahal-mahal, lama, susah Ya, juga. Nanti harus bikin adaptasinya begini. juga lama, tiba-tiba lupa, itu tiba-tiba terbuang gitu aja. Lah, ya, dok. Oke, ini dari pertanyaan lagi, dok, dari Mbak Ed Hasnabil 11. Dokter izin bertanya, jika gigi tiruan lepasan malam tidur tidak dilepas itu gimana ya, dok? Begini, oh ya tadi saya lupa jelaskannya. Jadi gigi tiruan sebagian lepasan atau gigi itu kan dia menempel di jaringan lunak di dalam mulut. Ya, jadi dia itu cangkolannya itu kan di giginya, di gigi sebelahnya, kemudian di jaringan lunak di dalam rongga mulut. Nah, berarti dia kan tertutup jaringan lunaknya. Kalau dia terus-menerus dipakai, berarti dia si jaringan lunaknya itu kan tidak dikasih kesempatan untuk istirahat dia. Dia tertekan terus. Nah, ada beberapa kasus yang pasien, "Dok, kok lama-lama teriritasi." Itu lama-lama terjadi iritasi karena dia tidak pernah dilepas, apalagi tidak pernah dilepas, tidak pernah dibersihkan. Lah itu tambah baunya luar biasa lah kayak gitu. Ya, begitu. Ada beberapa bahkan gini, ada saya sering menemui bahwa gigi yang dibikin oleh tukang gigi itu dia kan tidak bisa dilepas, padahal konstruksinya itu sebenarnya lepasan. Tapi pasien tidak bisa lepas gitu karena ditali dengan kawat yang berbagai macam itu. Nah, sisa makanan di situ numpuk, gusinya juga tidak diberi kesempatan untuk istirahat. Akhirnya terjadi iritasi awalnya, kemudian terjadi pembengkakan, abses dan sebagainya. Nah, itu yang sering terjadi di masyarakat biasanya seperti itu. Itu. Iya. Jadi begitu Mbak Hasnabil 11 sudah dijawab oleh dokter. Sebaiknya dilepas agar tidak terjadi infeksi dan iritasi pada gusi dan jaringan yang lain ya dok ya. Ya. Nih. Kemudian ada lagi yang bertanya, Kak Syah underscore Rudin 18. Dokter mau tanya, apakah kalau pasien yang punya riwayat diabetes bisa dilakukan pembuatan gigi tiruan? Adakah tips untuk pembuatan gigi baik kelepasan atau permanen, dokter? Begini, eh justru prinsipnya pasien dengan diabetes itu dia selain banyak makan, banyak minum, kemudian banyak kencing, itu kan secara sistemik. Nah, manifestasinya di rongga mulut itu pasien dengan diabetes itu biasanya banyak eh, cepat sekali terbentuk karang giginya. Ya. Nah, kemudian karena dia cepat sekali terbentuk karang gigi dan kemudian si pasien itu tidak aware, tidak merawat giginya, kemudian akhirnya giginya luksasi goyah, ya. Karena dia goyah otomatis kan dicabut. Nah, kemudian lebih lanjut lagi sudah dicabut tapi tidak dibuatkan gigi. Nah, ini akan justru mempercepat proses kehilangan banyak gigi. Ya, makanya ini perlu diperhatikan untuk penderita diabetes. Ya, jadi kalau misalnya penderita diabetes, kalau misalnya dia kehilangan satu aja giginya, harus malah justru lebih segera untuk dibuatkan gigi supaya apa? Gigi yang lain tidak goyah, tidak ikut goyah. Gitu ya. Nah, sekarang gini, eh, bolehnya pakai itu gigi yang apa gitu.
Jadi kalau misalnya orang dengan penderita diabetes boleh pakai pakai gigi yang permanen, tapi bukan implan. Ya, karena untuk implan itu kontraindikasi untuk gigi penderita diabetes. Nah, kemudian bisa pakai yang bridge itu asal diabetesnya terkontrol. Jadi gimana caranya tahu terkontrol dan tidaknya? Kita harus periksa dulu HbA1c-nya. Ya, itu. Tapi memang kalau untuk penderita diabetes paling aman dia pakai gigi tiruan sebagian yang lepasan. Jadi pertanyaannya bukan bolehkah, tapi justru harus. Ya, tahu ya bedanya ya. Jadi Jadi penderita ya tadi kan di awal saya katakan orang biasa normal aja dengan tidak ada riwayat sistemik diabetes itu harus diganti giginya kalau dia kehilangan. Apalagi untuk penderita diabetes berarti hukumnya wajib ain. Nah, ya, itu ya, Mbak. jadi Ya, Iya, wajib ya Kak Syahrul tetap diganti untuk gigi tiruan dan tipsnya untuk penderita diabetes itu memakai gigi tiruan yang lepasan ya Dok. sebaiknya seperti itu. Iya. Ini ada yang bertanya lagi dari Kak Indah Pur NWT. Izin bertanya Dok, apa akibatnya kalau gigi geraham sudah banyak dicabut tapi tidak dipasang gigi tiruan Dok? Oke, tadi sudah sempat saya singgung. Iya. Kalau gigi geraham tadi sudah diambil tapi tidak dibikinkan gigi, fungsi pengunyahannya akan terganggu. Ya kan? Karena fungsi pengunyahan itu dibebankan kepada gigi geraham. Nah, kalau misalnya gigi geraham itu sudah hilang, berarti dia tidak bisa ngunyah pasien. Kemudian ini saya cerita runtut ya pasien-pasien yang biasanya itu. Karena dia gigi gerahamnya hilang, dia bisanya ngunyah dengan gigi depan. Padahal gigi depan itu fungsinya tidak untuk mengunyah. Fungsinya untuk memotong makanan. Karena dia bebannya berat, berarti banyak pasien yang datang ke saya, akhirnya gigi depannya terus jadi, nek wong Jawa bilang, tutik metu setitik, Agak maju. maju Dok. Iya. Ya, karena dia bebannya terlalu berat. Dan itu secara psikologis, secara umum jamak seperti itu biasanya. Nah, terus kemudian secara sistemik seperti apa akibatnya? Karena dia pengunyahannya terganggu, makanan yang masuk ke dalam pencernaan, saluran pencernaan itu berarti masih dalam kondisi yang kasar. Padahal di dalam saluran pencernaan, mulai dari kerongkongan masuk ke bawah itu, tidak ada giginya. Dia kan fungsinya cuma peristaltik, jadi cuma meremas itu. Nah, karena itu, dan dia kan berarti kan harus kerja keras tuh. Lambungnya, ususnya, itu kan harus kerja keras dia. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu dan itu terus-menerus, efeknya mesti dia lambungnya kena. Ya, makanya timbul punya penyakit mah seperti itu. Dok, kok ini kok saya sering sebah, begah, di ulu hatinya nggak enak, lambungnya kok sering kembung. Karena terjadi luka, perlukaan. Gastritis itu kan perlukaan di lambung ya. Nah, akhirnya itu tadi timbul penyakit mah kronis. Nah, penyelesaiannya apa? Yaitu tadi supaya kembali seperti semula harus dibikinkan gigi tiruan gitu ya. Baik, Dok. Jadi sebaiknya seperti yang sudah disampaikan Dokter Alwin, tetap wajib mengganti dengan gigi tiruannya. Karena kasihan lambungnya nanti bekerja sangat keras dan nanti malah timbul penyakit-penyakit lain ya, Dok ya. Ya, Kemudian sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya lagi, oh ini sudah ada yang bertanya, Dok.
Dari Kak Nita_Rohani. Dokter izin bertanya, bagaimana apabila gigi yang digunakan sebagai cantolan gigi tiruan keropos, Dok? Nah, ini tadi kan sempat saya singgung. Kenapa penting pakai gigi tiruan lepasan itu harus sering dibersihkan. Dilepas, dikuyur air, kumur, pasang lagi. Jadi yang gigi yang buat cangkolan itu kan tempat berkumpulnya sisa makanan. Nah, kalau misalnya itu rusak, berarti pasti itu efek dari pembersihan yang kurang bagus itu tadi. Ya. Nah, kalau misalnya itu, dok ini sudah bacot ya dok, sudah terlanjur ya dok, kropos. Ya berarti kalau misalnya dia lubang ya harus segera ditambal. Ya, harus segera ditambal giginya itu supaya bisa diselamatkan. Nah, yang sering terjadi pasien itu gini, dokter gigi itu harusnya selalu menyarankan bahwa pasien itu 6 bulan sekali harus kontrol. Ya, kadang pasien itu sosok males nih, karena merasa wah enggak ada masalah, gigi yang saya pakai juga sudah masih nyaman nih gitu. Nah, tapi si pasien itu nggak ngerti ternyata sebenarnya gigi yang buat cantolan tadi, yang buat pegangan itu tadi sudah kropos, rusak. Akhirnya tinggal tiba-tiba patah, gitu harus dicabut. Nah, berarti ya harus harus diisi lagi yang itu tadi, yang kropos tadi yang harus dicabut, gitu. Tapi sebenarnya itu bisa diantisipasi dengan itu tadi, preventifnya apa? Pembersihannya harus bagus. Tapi kalau misalnya ada beberapa pasien, dok ini pembersihannya sebenarnya sudah bagus, tapi karena struktur giginya si pasien sendiri itu memang rapuh. Ada beberapa pasien yang seperti itu. Nah, berarti dia harus kontrol setiap 6 bulan merawatnya, dilihat ada lubang enggak. Kalau ada lubang ya berarti segera ditambal supaya masalahnya selesai. Gitu. Itu Mbak Erlin, oke? Iya, Dok. Jadi sebaiknya tetap kontrol rutin ya, 6 bulan Ya, sekali nah, untuk pentingnya kontrol rutin. Sekarang gini, kita punya motor, punya mobil, servis 5.000 kilometer, mobil ganti oli. Masa kita punya apa alat di tubuh kita tidak diservis juga itu. iya, betul sekali, Dok. Padahal kita gunakan untuk makan sehari-hari ya, Dok. Nah iya kan kita gunakan setiap hari itu. Mosok tidak kita perhatikan, yang barang mati aja kita perhatikan kok. Gitu. Ya. Hmm. Iya, Dok. Baik, ini ada yang bertanya lagi dari Kak Herlina Diah. Dok, apa bisa ya saya habis cabut langsung ada gigi palsunya? Soalnya gigi depan, Dok, malu. Nah, ini untuk gigi depan, Dok, kayaknya Oke. menarik ini, Dok. Ya, bisa sekali. Ya, ada banyak kasus yang pasien gini, entah itu rusaknya itu karena kropos, bakteri lubang, kemudian entah karena jatuh kecelakaan gitu. Saya malu ompong dok. Biasanya seperti itu pertanyaannya. Saya enggak mau ompong gitu. Nah, itu bisa dibuatkan gigi namanya immediate. Ya. Nah, kenapa namanya immediate? Karena itu segera dibuatkan. Jadi pasien itu misalnya giginya sudah rusak. Jadi kadang gini, walaupun pasien itu merasa rusak, giginya itu sudah rusak, jelek, tapi kalau dicabut ompong dia nggak mau. Gitu kan. Jadi nanti si pasien ini dibuatkan gigi dulu namanya gigi immediate. Bisa permanen, bisa juga lepasan. Ya, bisa permanen juga bisa lepasan. Nah, nanti si pasien itu setelah gigi immediate-nya jadi, nah, kemudian pasien datang, kemudian giginya dicabut, kemudian langsung dipasang. Jadi pasien itu keluar dari kliniknya dokter gigi tidak
ompong. Itu tidak berkurang gantengnya sama cantiknya. Begitu. Iya. Jadi nanti bisa untuk segera dilakukan pembuatan gigi tiruan, Ya, tapi karena sifatnya segera itu nanti bisa dengan immediate ya dok. ya, ya. Hmm. Nanti bisa tergantung kasusnya, permintaan Ya, pasien mau yang permanen atau ya, lepasan seperti oke. itu. Ya, Oke. Kemudian kalau misalnya sudah memakai gigi tiruan nih dok, terus rusak, mungkin ada yang keropos atau patah kayak gitu tuh bisa diperbaiki apa enggak ya dok? ya, namanya itu reparasi gigi. Ya, jadi tidak kayak motor atau mobil aja direparasi. Jadi begini, kalau misalnya, nah gini, ada beberapa kelemahan di gigi permanen. Makanya tadi saya bilang, sebaiknya 6 bulan sekali pasien itu kontrol. Pasien saya itu yang pakai gigi permanen, asal dia rajin kontrol dengan perawatan bagus, dia 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada pasien saya itu tidak ada masalah dengan gigi permanennya. Ya, asal itu tadi, dia rajin kontrol, kebersihannya juga dijaga, itu oke. Nah, tapi kalau misalnya gigi yang permanen itu rusak, ya kelemahannya memang di situ, dia harus bikin gigi baru lagi. Ya, tapi untuk pasien dengan pemakai gigi tiruan sebagian lepasan, itu misalnya nih, dok ini kok gigi saya ada yang rusak satu lagi. Bisa nanti tidak usah merubah platnya dengan plat yang lama, nanti tinggal ditambahi dengan gigi yang baru. Tapi dengan syarat ketentuan berlaku loh ya. Jadi tidak setiap kehilangan gigi bisa nanti ditambahi gitu. Karena sebenarnya kan kalau kekurangannya pasien dengan gigi tiruan lepasan itu kan adaptasi karena itu ada platnya kan. Nah, kalau misalnya dengan dia dibikinkan yang baru dengan plat yang baru, dia kan adaptasi lagi nih. Nah, diharapkan dengan cuma penambahan gigi yang hilang tadi, yang tambah misalnya, oh ada satu lagi gigi yang hilang, nah, adaptasi si pasien itu tidak terlalu sulit lah. Baik. Jadi nanti tergantung dari segi Ya, kerusakan ya, sama dari tergantung kasusnya dari tersebut ya kerusakan, dok. tergantung dari posisi giginya yang hilang itu, tergantung dari bahan yang dia pakai juga itu mempengaruhi juga gitu. Gitu. Jadi kesimpulannya tergantung kasusnya, begitu ya Tapi dok. bisa, bisa, Jadi tapi bisa tergantung dilakukan kasusnya. perbaikan ya dok. Ya, ada pasien Kemudian kemarin yang datang, "Oh, dok ini hilang tambah ada 5 lagi yang hilang ya, tidak bisa. Karena yang hilang cuma satu, pertama cuma satu, habis itu hilang lagi 5 lah ya tidak kuat gitu. Nah, tapi iya. kalau misalnya sekedar ditambahi 1 atau 2 gigi gitu sih, tidak masalah. Oke, bisa. Oke. Tadi ngomong-ngomong tentang adaptasi nih dok, kalau setelah menggunakan gigi tiruan yang baru itu untuk waktu adaptasinya kira-kira berapa lama ya dok? Ini eh manusia itu dikasih sama Allah itu daya adaptasi. Ya, dan masing-masing pasien itu daya adaptasinya itu berbeda. Ya, kemampuan pasien untuk menyesuaikan diri itu berbeda-beda. Nah, jadi tidak bisa dipatok bahwa ini nanti berapa hari nanti giginya sudah oke gitu. Karena itu tadi kemampuan adaptasi itu berbeda-beda. Yang penting pasien itu waktu pas awal kita edukasi. Jadi ini terutama untuk gigi yang lepasannya. Kalau gigi yang permanen sih biasanya
adaptasinya tidak begitu lama. Nah, yang jadi masalah kadang itu untuk gigi yang lepasan itu pasien itu kan merasa satu risih ya karena ada platnya itu, kemudian eh, ganjel, tidak nyaman itu, ngomongnya tidak bisa seperti semula. Orang Jawa gampang. Ada beberapa pasien yang orang Jawa bilang pelo gitu. Kemudian untuk mengunyah juga belum bisa maksimal pada awalnya. Nah, kenapa pasien lo ini kok nggak bisa dipakai gitu, bro? Nah, harus dicoba dulu. Memang harus dicoba dulu seperti itu. Nah, untuk pengunyahan juga harus mulai dari yang lembut-lembut dulu. Jangan begitu dipasang giginya, habis itu makan tengkleng lah. Hancurlah gusinya. Nah, berarti harus adaptasi dulu, dimulai dari makanan yang lunak. Nasi, misalnya nasi ya yang lunak dulu. Lauknya juga harus yang lunak dulu. Nah, jadi kalau misalnya sudah oh ini sudah bisa, pasien nanti bisa merasakan sendiri. Oh ini saya sudah bisa nih kayak gini. Nah, itu berarti nanti bisa untuk makanan yang ini. Nah, yang sering jadi masalah karena pasien tidak nyaman dengan gigi lepasan itu sudah begitu dipasang tidak nyaman dilepas ya sudah. Wassalam kalau sudah kayak gitu. Nah, jadi Hmm. ada effortnya dulu dari si pasien, walaupun itu tidak nyaman, orang Jawa bilang ya kudu ndablek lah gampangannya kayak gitu. Dalam hal positif loh ya, oh sudah nyaman, ya sudahlah dilakoni dulu paling paling 2-3 hari gitu ya udah inilah. Nanti kalau misalnya, dok kok ini masih ada sakitnya, nyerinya, lah, harus kontrol. Nah, nanti dibenerin oleh dokternya, operatornya. Oh, ini ternyata ada yang tajam nih. Oh, ini ada yang begini, ada yang nusuk nih. Nah, itu harus nanti dikurangi, dikembalikan, dicoba lagi sampai pasien merasa nyaman. Jadi adaptasi itu juga harus ada kerjasama antara si pasien dengan dokternya. Kadang dokternya sabar, pasiennya tidak sabar. Banyak. Ada Iya. pasiennya yang sabar, tapi dokternya yang tidak sabar. Banyak juga. Jadi kerjasama harus ada kerjasama. Dokternya juga harus sabar, pasiennya juga harus lebih sabar lagi. Sampai gigi itu terasa nyaman untuk digunakan, difungsikan. Gitu. Oke. Jadi kenyamanan itu sebenarnya tercipta dari pasiennya sendiri ya dok, Yes, kalau dokternya sesuai. dulu, dokternya dulu dengan prosedur yang benar, itu kan, dengan apa ya, pemasangan yang bagus, itu benar, metodenya benar, tapi setelah itu pasien nanti yang menentukan. Itu dokter kan operator tinggal, oh dok ini kurang gini, ya dokter benerin. Dok yang sebelah sini kurang gini, ya nanti dokter dibenerin. Jadi itu tadi kerjasama antara dokter dan pasien. Yang jelas tetap harus difungsikan ya dok, nggak boleh Yes, malas ya dok ya. iya, iya, enggak boleh putus asa. Kadang kayak gitu bikin stres, pasiennya itu merasa stres, kok gini, kok gini, kok gini gitu. Ya, ya memang posisinya memang seperti itu. Harus dimaklumi. Makanya itu tadi, ekspektasi si pasien harus diturunkan dengan kesabaran itu dulu tadi. Iya, baik. Ini ada yang mau bertanya lagi dok. Kak Astrid J. Dok mau bertanya, cara membersihkan gigi palsu itu bagaimana ya dok? Boleh tidak disikat? Boleh tidak disikat dengan sikat gigi dan pakai odol? Oke, jadi gini, ada kalau misalnya dia gigi tiruan yang permanen, udah enggak ada masalah. Disikat seperti giginya sendiri, giginya yang asli. Ya, tapi dengan catatan jangan terlalu kenceng. Nah, pasien itu seringnya gini, merasa berpendapat bahwa semakin kenceng sikat gigi akan semakin bersih. Ya, kebanyakan pasien mesti akan seperti itu. Nah, sebenarnya tidak.
Apalagi kalau dia dengan gigi tiruan yang permanen itu. Jadi kenceng tidaknya sikat gigi itu tidak menentukan kebersihan gigi. Itu dulu yang harus disadari. Jadi disapu, disikat dengan ini aja, dengan perlahan aja, tidak ada masalah. Kadang boten enggak kenceng, enggak marem dok gitu. Biasanya kan gitu jawaban pasien. Padahal itu cara yang salah. Nah, sekarang gimana kalau misalnya gigi yang lepasan? Ada gigi lepasan itu ada yang berbahan akrilik, ada yang berbahan termoplastik nylon, ada yang berbahan dasar frame atau logam, ada yang campuran. Ya, ada yang campuran antara frame dengan akrilik, ada yang frame dengan termoplastik nylon. Nah, kalau misalnya ini apa yang apa itu akrilik gimana? Boleh disikat, ya, boleh dengan pasta gigi, tapi jangan sekali lagi jangan terlalu keras. Oke. Kemudian setelah itu penyimpanannya bagaimana? Ditaruh kotak tertutup berisi air direndam. Itu ya. Itu kalau misalnya yang pakai yang akrilik. Akrilik itu yang mana? Itu loh yang giginya ada kawatnya itu biasanya pakai akrilik ya. Jadi yang cangkolannya pakai kawat itu biasanya pakai akrilik. Nah, kalau misalnya yang termoplastik nylon gimana? Orang bilang itu valplas itu ya. Yang lentur, pasien biasanya "So, saya pengen yang lentur gitu. Nah, jangan disikat pakai pasta gigi. Ya, karena kenapa? Karena pas sikat pasta gigi itu ada bahan yang abrasif itu. Dan bahan abrasif itu nanti dia akan merusak seratnya. Ya. Sebenarnya kalau misalnya si pasien itu pengen sebenarnya kalau misalnya dia rajin seperti yang saya katakan tadi, tinggal habis makan dilepas sebentar, guyur air gitu, udah gitu pasang lagi udah cukup sebenarnya. Ya gitu. Nanti kalau malam disimpan, dikeringkan kalau yang valplas tadi dikeringkan, disimpan. Kemudian kalau yang ini direndam air. Oke, udah. Itu aja sebenarnya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lanjutan. Perlu enggak dok kalau direndam itu nanti direndam pakai yang bahan itu pembersih itu, ya kan? Iya. Karena saya tidak di-endorse. Gitu. Saya nggak sebut merek berarti ya dok ya. Bukan. Pengalaman saya ya. Justru pasien yang direndam kayak gitu biasanya terjadi pewarnaan. Oh, gitu. Ya, Iya, iya. ya. Sama misalnya ada pertanyaan ke saya, dok saya harus pakai pasta gigi apa? Bukan masalah endorse dan tidak. Sebenarnya mau pakai pasta gigi apapun tidak masalah. Asal tidak ada riwayat alergi. Ya. Mau pakai sikat gigi yang apa, mau pakai sikat gigi merek apapun silakan, tidak ada masalah. Cuma pakai yang bulunya jangan kasar, udah gitu aja. Ya. Jadi kalau misalnya si pasien ini, misalnya dia sekali lagi, dia rajin membersihkan seperti yang instruksi yang dokter, seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu bahan apapun. Itu cukup, bahwa digosok pakai tangan pun sudah cukup. Itu. Yang Ya. penting untuk gigi yang lepasan itu pembersihannya harus ekstra Rutin, lebih iya, bersih ya dok. ekstra, Iya. harus lebih ekstra. Oke, Itu. supaya gigi aslinya juga lebih terjaga kesehatannya ya dok ya. Yes.
Kalau untuk yang gigi permanen cukup disikat Ya, seperti kita seperti biasa aja. biasa. Ya, asal jangan keras-keras. Oh, jangan dengan tekanan yang kencang gitu. Nanti Iya, kan giginya terjadi abrasi. iya, Gigi yang asli aja terjadi abrasi, apalagi nanti gigi yang ini, yang tiruannya. tiruan itu. Ya, itu ya Mbak Astri ZC sudah cukup jelas dari dokter sudah menjelaskan semuanya. Wah, ini ternyata masih 10 menit lagi, Dok. Ya, Saya mau menyapa Sobat RSGM dulu ini yang masih setia menonton. Ini ada Mbak Sofires 04, ada Kak Sulis underscore Sri Sulistiani, ada Kak Syahrudin 18, ada Kak Hasnabil 11, Indah Rianas, Revianovia, Ciarazra 62, ada Ea Lahir 14, Astri ZC, ada Fuad Edo Saputra, Junia Frey, Della Pangestika, dan Nita underscore Rohani. Masih setia menonton kami nih, Dok. ya. Terima kasih atensinya. Iya, ini masih 10 menit mungkin dari teman-teman masih ada kesempatan untuk bertanya ini. Mumpung masih ada Dokter Owin. Iya. Jadi tadi sudah banyak menjelaskan ya dok ya tentang gigi tiruan, gigi palsu, dari yang gigi hilang di depan bagaimana, cara merawatnya bagaimana. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari Sobat RSGM. Kalau untuk jangka waktu pemakaian gigi tiruan nih dok, itu berapa lama ya dok? Dan apakah harus perlu diganti? Ya, gini. eh, Selama pasien itu masih nyaman dengan giginya, enggak usah diganti. Ya, baik yang permanen ataupun yang lepasan. Tapi khusus untuk permanen, untuk yang lepasan, nah ini tadi kan yang saya katakan, ada pasien saya ada yang sampai 15 tahun dia masih pakai yang gigi permanennya, enggak ada masalah. Saya lihat oke masih oke, lanjut aja gitu, enggak ada masalah. Karena kalau yang porselin itu kan warnanya biasanya jauh lebih awet, yang seramik itu. Nah, sekarang yang harus diperhatikan kalau misalnya pakai gigi yang lepasan. Gigi yang lepasan itu biasanya ada ausnya, ya. Ada aus, kemudian ada berubah warna, ya. Ya. Kalau misalnya dia aus, biasanya akibatnya ke apa? Jadi berpengaruh untuk ini untuk kehilangan yang banyak gigi ya. Iya. Itu relasi antara rahang atas dan rahang bawahnya. Nah, kalau misalnya itu gigi aus, gigi sudah terjadi keausan, berarti otomatis relasi antara gigi atas dan bawahnya itu harus dia akan berubah. Berarti dia harus diganti. Tapi kalau untuk masalah warna, kalau gigi belakang warna sih nggak pengaruh, nggak ada masalah yang nggak kelihatan. Nah, biasanya kalau masalah warna, dia kaitannya dengan gigi estetik di gigi depan. Di depan ya dok. Biasanya kalau misalnya pakai di gigi depan itu karena bahannya biasanya yang dipakai itu akrilik, biasanya perubahan warna lebih sering terjadi. Tapi itu juga masih tergantung dari apa itu pemeliharaan si pasien juga. Kalau Hmm, pemeliharaannya bagus, kalau pakai yang lepasan sampai 5 tahun juga masih oke sih, tidak ada masalah. Jadi semua semua itu tergantung dari banyak faktor sih. baik Tapi itu. terutama yaitu tadi pemeliharaan giginya dari Tiruannya. pasien. Tapi intinya sebenarnya kalau misalnya itu pasien itu lebih aware, lebih rajin untuk kontrol, itu tadi 6 bulan sekali biasanya kerusakan-kerusakan yang terjadi itu biasanya lebih lebih bisa untuk diantisipasi. Ya. Baik.
Mengenai perubahan warna ini, Dok, ada yang bertanya. Mau tanya lagi nih, dokter, kalau warna gigi sudah berubah, adakah bahan yang bisa dijual di pasaran untuk mengembalikan warna gigi tiruan ke warna semula, dok? Nggak ada. Hmm, tidak Jadi, ada ya. jadi itu bisa diganti. Jadi gini, diganti itu tergantung kerusakannya ya. Tapi kalau misalnya kerusakannya itu cuma warnanya aja, jadi platnya, oh ini kok platnya masih bagus, ya enggak apa-apa, masih pakai dengan plat yang lama. Jadi si gigi itu bisa diganti dengan plat yang lama. Jadi tinggal itu gigi itu dilepas, ada di pasien dicetak, gigi dilepas, dicopot, dipasangi dengan gigi yang baru, dengan warna yang sesuai, nah, nanti pasang lagi, tidak ada masalah. Tapi untuk bahannya bisa mengembalikan warna ke warna semula nggak ada, kecuali itu tadi diganti tadi. Ya. Jadi nggak ada ya untuk perubahan warna bahan tertentu itu tidak ada. Jadi kalau Ya. mau berubah warnanya nanti bikin yang baru giginya. Ya. Bikin Tapi yang baru pun juga itu tidak semuanya diganti kan tadi bisa, iya, cuma betul. diganti giginya aja. Iya. Alhamdulillah ini sudah kurang 5 menit ya dok, ternyata kita berbincang-bincang kali ini. Ya. Terima kasih untuk antusias Sobat RSGM yang telah menyaksikan live bincang-bincang Ramadan hari ini. Terima kasih juga untuk Dokter Owin sudah meluangkan waktunya Sama-sama. oke, untuk sekalian ngabuburit ya dok Ya. ceritanya. Oke. Tapi bermanfaat sekali untuk kita semua dok. Oke. Terima kasih. Ya, sudah memberikan informasi tentang pentingnya pemasangan gigi tiruan. Jadi sebaiknya kalau teman-teman nih kalau mau pemasangan gigi tiruan sebaiknya ke spesialis prostodonsia, ke dokter Ya. gigi yang spesialis prostodonsia. Ini saya Jangan, boleh kasih 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 tips sedikit. Ya, ya silakan Kak. ada beberapa yang kasus yang memang harus ke prostodonsia. Tapi ada beberapa kasus yang sederhana yang bisa dilakukan oleh dokter gigi. Dokter gigi Oh, umum. ya, tapi yang penting jangan sampai pembuatan gigi protesa gigi di tukang gigi. Nah, itu Begitu. harus digarisbawahi ya dok Ya, ya itu sangat bahaya kalau sudah terlanjur nanti pasti ya, larinya ke mana-mana ya dok. ya, Ya, jadi untuk sore ini dokter sudah memberikan informasi tentang pentingnya pasang gigi tiruan. Semoga dapat bermanfaat ya dok untuk kita ya. semua, Amin. untuk sobat RSGM. Ya, Kemudian untuk misalnya ada yang mau konsultasi nih lebih jauh bisa langsung saja datang ke RSGM Sulastri. Nanti atau yang tidak berkenan untuk bertanya di live ini bisa DM ke Instagramnya RSGM Sulastri. Kemudian untuk Dokter Owin juga bisa langsung datang ke RSDM Sulastri yang mau konsultasi ke Dokter Owin. Bisa di hari Senin, Rabu, dan Jumat ya dok ya, di siang hari. ya, ya, Nih, ya. mungkin sudah cukup ya dok ya. Ya, terima kasih. Semoga manfaat ya. Jenny, selamat Selamat berbuka. mempersiapkan buka puasa dok. Ya, Iya, sama-sama. kurang lebihnya dari saya mohon maaf ya dok kalau ada Ya, kesalahan kata. Gitu. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.